Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada peserta Focus Group Discussion. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman sebagai perwakilan dari mahasiswa Universitas Sumatera Utara yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri Focus Group Discussion pada hari ini. Sebelumnya, perkenalkan, saya Vina Fitriani Dalmunte dengan NIM 210705029 dari Fakultas Ilmu Budaya akan memimpin jalannya Focus Group Discussion pada hari ini. Dan perlu diketahui bahwa Focus Group Discussion hari ini akan membahas mengenai kampus atasi intoleransi umat beragama. Oleh sebab itu, sebelum memulai rapat, ada baiknya teman-teman memperkenalkan diri terlebih dahulu. Terima kasih pada moderator. Perkenalkan, nama saya Nabila Zahra dengan NIM 210407027 dari Program Studi Teknik Lingkungan Fakultas Teknik. Perkenalkan, nama saya Rafisya Zeliska Putri Nasution dengan NIM 210503090 dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Perkenalkan, nama saya Khairuddin Munte, NIM 210501016, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Ekonomi Pembangunan. Perkenalkan, nama saya Rizky Fadila dengan NIM 211401095, S1 Prodi Ilmu Komputer. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kevin Adzani dengan NIM 21050311119. Baiklah, saya mulai fokus group discussion hari ini dengan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan toleransi dalam Islam? Kepada Reisha, saya berikan waktu untuk berpendapat. Toleransi juga bisa bermakna sebagai suatu kemampuan seseorang dalam bersabar serta menahan diri terhadap berbagai hal yang tidak sejalan dengannya. Dengan hadirnya rasa toleransi pada diri setiap individu, maka berbagai macam konflik atau perbedaan yang ada tidak akan terjadi lagi. Tidak bisa dipungkiri jika toleransi memegang peran yang penting dalam menjaga perdamaian. Tentu sikap toleransi ini sangat dibutuhkan di tengah masyarakat Indonesia yang memiliki latar belakang budaya bangsa yang sangat beragam seperti agama, suku, ras, dan juga warna kulit. Mungkin itu saja pendapat saya mengenai toleransi. Baiklah, terima kasih Reisha atas opini yang diberikan. Selanjutnya, saya meminta opini dari Khairuddin. Saya persilahkan. Toleransi adalah sebuah sikap untuk saling menghargai, menghormati, membiarkan pendapat, pandangan atau kepercayaan kepada antar sesama manusia yang bertentangan dengan diri sendiri. Dalam Islam, toleransi adalah menghormati, bukan memaksa. Islam menyadari bahwa keragaman umat manusia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam, toleransi berlaku bagi semua orang, baik Muslim maupun non-Muslim. Sekian dari saya. Baiklah, terima kasih kepada Khairuddin. Pertanyaan selanjutnya, apakah lingkungan pendidikan berpengaruh langsung terhadap toleransi beragama? Kepada Nabila, saya persilahkan. Baik, menurut saya sangat berpengaruh ya, karena pengaruh yang dimaksud di sini bukan hanya pengaruh negatif, tapi juga pengaruh positif. Karena dunia pendidikan sendiri nantinya pasti akan menjadi rumah kedua bagi mereka untuk mempelajari sesuatu setelah keluarga mereka. Adapun pengaruh pendidikan terhadap sikap toleransi seseorang itu ditentukan dari jenis lingkungan pendidikan yang ada. Jika lingkungan pendidikan yang mereka masukin itu baik, maka akan baik pula sikap dan pemahaman mereka akan sesuatu. Begitu pula sebaliknya. Intinya, semua itu tergantung terhadap lingkungan di mana anak itu menimba ilmu. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Nabila atas opininya. Selanjutnya, saya berikan kepada Kevin. Menurut saya, setelah lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan sangat berpengaruh kepada toleransi agama, karena sejatinya lingkungan pendidikan bertujuan untuk
mendidik bukan hanya ilmu pengetahuan, tetapi tentang adab. Sedangkan toleransi kan merupakan pendidikan adab ya. Jadi dalam bersosialisasi sehari-hari atau berinteraksi pada sesama manusia. Di dalam lingkungan pendidikan juga kita akan berinteraksi dengan berbagai macam suku, budaya, agama, dan ras. Sehingga kita juga memerlukan toleransi di dalam dunia pendidikan. Mungkin itu saja menurut pendapat saya. Saya serahkan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Kevin. Baiklah, pertanyaan terakhir, apa saja faktor munculnya intoleransi umat beragama di dunia pendidikan? Kepada Rafisha, saya berikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Menurut saya, ada 3 hal yang menjadi faktor penyebab intoleransi dalam dunia pendidikan. Yang pertama, kurangnya kemampuan empati internal dan eksternal oleh siswa dan guru-guru. Contoh kasusnya itu sekitar tahun 2014 di Bali, ada sebuah sekolah negeri yang melarang penggunaan hijab. Padahal sejatinya sekolah negeri adalah sekolah umum bagi semua kalangan dari berbagai suku dan agama. Selain itu, ada juga sekolah yang memaksakan para muridnya untuk memilih ketua OSIS yang seiman. Jadi intervensi oleh guru juga menyebabkan adanya kasus intoleransi sekolah. Yang kedua, persepsi keterancaman yang tinggi terutama terkait dengan faktor ekonomi. Contohnya yaitu adanya kasus bullying terhadap beberapa siswa yang memiliki tingkat ekonomi yang lemah. Yang ketiga, pandangan agama Islam ekstrim pada beberapa guru. Contoh kasusnya yaitu pada Juni 2019 di sebuah sekolah negeri di Yogyakarta yang mewajibkan seluruh siswanya harus mengenakan seragam muslim. Sekolah seharusnya memfasilitasi seluruh rakyat Indonesia dalam mengenyam pendidikan tanpa membeda-bedakan suku dan agama yang akhirnya membuat para siswa tidak lagi nyaman untuk menuntut ilmu. Sekolah juga semestinya bisa menjadi tempat belajar menghargai berbagai perbedaan yang ada. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Rafisha. Selanjutnya saya akan mengambil kesimpulan dari opini yang teman-teman berikan. Berarti artinya Islam selalu menawarkan dialog dan toleransi dalam bentuk saling menghormati, bukan memaksa. Islam menyadari bahwa keragaman umat manusia dalam beragama adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam, toleransi berlaku bagi semua orang, baik itu sesama Muslim maupun non-Muslim. Baiklah, saya rasa cukup sekian fokus discussion kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih.